Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Duniawi tentang pentingnya belajar makrifat. Dan kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang agama dalam perspektif Qadim. Agama Samawi adalah agama langit, agama yang berasal dari Allah, langsung disampaikan melalui para rasul. Itu adalah agama qadim, bersifat baku, mutlak dan kekal, tidak berubah oleh waktu dan tempat, tidak hanya berlaku di dunia, tetapi berlanjut hingga akhirat. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 33 yang artinya, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan atas seluruh agama. Kalau agama Arbi adalah agama bumi, hasil pemikiran manusia yang baharu atau berubah-ubah, bisa berubah-ubah, berkembang dan tidak mutlak. Agama Arbi tidak mungkin menyatu karena tiap-tiap waktu periode akan berbeda sesuai dengan akal dan budaya manusianya. Ia tidak bersumber dari wahyu, melainkan dari rekaan. Inti agama qadim adalah agama yang satu jalannya, satu Tuhannya, dan satu Rasulnya pun satu hakikatnya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, dalam sejarah manusia setiap Rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sama secara hakikat, yaitu tauhid, tunduk mutlak kepada Tuhan. Kemudian kita akan sampaikan tentang pemahaman agama dalam sistem wasilah. Dalam perjalanan menuju agama qadim, umat manusia melalui tingkatan-tingkatan. Itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkat Yahudi. Secara bahasa berarti dibebaskan atau dimerdekakan, yang artinya seorang patuh terhadap hukum-hukum lahiriah, menjalankan syariat dengan bimbingan guru zahir sebagai pembimbing. Ini adalah tingkatan amal zahir, permulaan dan perjalanan spiritualnya. Itu yang disebut tingkat Yahudi atau syariat. Kemudian jika seseorang masuk dalam perjanjian batin dengan bimbingan Rasul, maka ia sampai pada tingkat Nasrani. Secara makna artinya ia mulai terikat secara ruhaniah dengan Rasul. Ini adalah jalan hakikat, bukan sekedar hukum lahiriah, tetapi hubungan ruh yang mengikat. Kemudian yang ketiga adalah Islam, yaitu penyatuan keduanya antara Yahudi dengan Nasrani. Artinya Islam di sini adalah tunduk dan patuh sepenuhnya, baik secara zahir maupun secara batin. Ia taat kepada guru zahir secara syariat dan guru rohani secara hakikat, hingga menyatu dalam iman sejati. Ini sudah ma'rifatullah ya kalau Islam ini. Nah, kemudian kita juga akan menyampaikan bahwa tahapan spiritual menuju agama qadim adalah ada tahapan-tahapan. Yang pertama orang disebut Islam tadi. Orang Islam itu belum tentu beriman, karena bisa hanya secara formal syariat saja. Kemudian kalau orang beriman, pasti dia orang Islam, karena iman adalah inti dari Islam. Namun orang beriman juga belum tentu orang yang bertakwa, tetapi orang yang bertakwa pasti adalah orang yang beriman. Nah, ini Mbah Munajat bisa minta disampaikan tahapan spiritual menuju agama qadim tadi,
Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Ini suatu bahasan yang amat luas sesungguhnya, dan kita harus presisi mendudukannya, karena kalau konstruksinya tidak tepat menjadi bias pemahaman kita. Jadi sebelum ke pemahaman kodim, mungkin lebih baik kita awali dari perspektif Islamnya dulu ya. Agama Islam yang dipahami oleh orang awam pada umumnya, bahwa tadi yang disampaikan Bu Nyai ada makom berislam, beriman, dan bertakwa. Sesungguhnya selaras dengan hal tersebut juga ada terkait dengan hadis Jibril yang secara sederhananya dapat dimaknai bahwa dalam Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu berislam atau menjalankan syariat, kemudian beriman atau berakidah, dan kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan adalah seolah-olah aku melihat Tuhan ketika aku beribadah, atau minimal seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Itu prinsipnya seperti itu. Sesungguhnya itu juga mirip-mirip juga dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai, tetapi itu dalam perspektif kodimnya. Jadi hal ini merujuk kepada Al-Hujurat 14, yaitu ketika sekelompok Arab Badui di zaman yang sama bertemu dengan Rasulullah, kemudian mereka menyatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, kami telah beriman." Tetapi Rasul menjawab dengan tegas, "Kamu baru berserah diri, kamu baru berislam, karena iman belum tertancap di dadamu." Dan di situ sudah sangat jelas terminologi yang dipakai adalah Rasul, bukan Nabi. Artinya Rasul adalah makhluk ruhaniyahnya. Jadi kurang lebih seperti itu dalam perspektif kodimnya, sehingga sejalan dengan Islam, iman, dan ihsan, maka dalam tasawuf pun dikenal adanya Islam, iman, dan takwa. Jadi berislam adalah berserah diri secara zahirnya. Jadi berdasarkan surat Al-Hujurat, ketika secara zahir kita, secara materi kita berserah kepada Nabi, Nabi adalah zahirnya, itu adalah bentuk keislaman. Makanya dalam implementasinya ini direpresentasikan dengan syariat. Kemudian ketika dia dinyatakan beriman, itu artinya ruhaniyahnya belum bersambung. Jadi perspektifnya menjadi Rasul, karena Rasul adalah makhluk ruhani. Sehingga seorang baru dikatakan beriman ketika ruhaniyahnya tersambung kepada tali wasilah. Dan setelah itu kita masih dituntut untuk terus berjuang, yaitu dengan berhijrah dan berjihad. Berhijrah adalah mengikuti visi dan misi Rasul, kemudian berjihad, ya kita total mendedikasikan diri kita, jiwa kita kepada perjuangan visi dan misi Rasul. Itu yang kemudian akan mencapai kepada makom takwa. Takwa adalah bagaimana ruhaniyah kita dapat bersambung secara permanen, bagaimana diri kita menyerahkan secara totalitas terhadap sistem wasilah ini, sehingga dapat bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara permanen. Nah, tadi kemudian Bu Nyai secara dramatis mempersambungkan fenomena ini dengan fenomena agama-agama yang ada di dunia. Jadi sekaligus saja ya Bu Nyai, biar clear itu apa yang dimaksud dengan
Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi ternyata secara menyeluruh agama-agama yang pernah diturunkan ke dunia ini pun sesungguhnya gradatif juga, berlevel-level juga. Jadi Yahudi itu dipahami sebagai pembebasan. Jadi Nabi Musa membebaskan bangsa Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan dia menjadi simbol pembebasan. Makanya setelah dibebaskan dia perlu diatur. Jadi awal mula orang teratur itu ya di masa Yahudi itu. Jadi bagaimana seseorang menjadi teratur, ya perlu aturan. Aturan itulah yang namanya syariat. Kemudian di masa Nabi Isa yang lebih kepada hakikat dalam beragama, bahwa Nasrani dimaknai sebagai perjanjian ruhani dengan Rasulnya, perjanjian ruhani dengan Tuhannya melalui Rasulnya. Sehingga dalam perspektif tasawuf ini dimaknai sebagai iman. Jadi lebih meningkat ketika kita Sudah masuk dalam Nasrani ya. iya, jadi Tuhan mendesain agama ini juga ternyata luar biasa juga. Dan setelah Nabi Isa kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah menyatukan kedua perspektif tersebut. Jadi yang perspektif syariat ditambah hakikat, itulah yang menghasilkan ma'rifat. Ma'rifat adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah peristiwa empiris di alam kodim. Itu yang pernah kita sampaikan. Jadi ini sungguhnya kalau kita sudah paham konstruksi ini, mau dibolak-balik kayak apa, kita akan tetap mudah mengkonstruksikannya. Sehingga kita bisa menilai diri sendiri, apakah sekarang kita masih di level Yahudi, yaitu level syariat, atau Nasrani level hakikat, atau sudah berserah diri, atau sudah berislam, yaitu level ma'rifatullah. Namun kita juga jangan kepedean, karena ada yang mendahului dari level Yahudi, yaitu level jahiliyah gitu. Jadi kalau kita syariatnya saja belum benar, jangan-jangan kita masuk jahiliyah itu punya, itu level paling bawah itu. Ya demikian punyai. Baik, Bang Munajat, ini gamblang sekali nih Bang Munajat ya. Jadi sesungguhnya agama itu satu ya Bang Munajat ya. Jadi tidak mungkin bercerai-berai. Agama kodim itu ternyata ya kita nggak boleh juga kita menjelek-jelekan Yahudi dan yang lain-lain, atau berantem gitu artinya antara Yahudi dan Nasrani dan Islam gitu, karena itu adalah label, padahal itu adalah agama yang satu, hanya tingkatannya berbeda yang Munajat ya. Pertama di syariat dulu, kemudian hakikat, kemudian ma'rifatullah. Jadi agama yang satu, Rasul yang satu, Tuhan yang satu. Kenapa harus ribut berantem tentang Tuhan gitu? Itu hanya labeling duniawi ya, nama-nama itu yang Munajat ya. Padahal sejatinya adalah agama yang satu, Tuhan yang satu tadi ya, Rasul yang satu. Kitabnya pun satu, kitab buloh, itu di level kodimnya itu sama. Iya, walaupun nabi-nabinya berbeda ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, berbeda nama kitabnya, berbeda pembawanya, tapi adalah kitab yang sama ya, Bangun ya. Iya, jadi jelasnya begini, ketika kitab buloh yang bentuknya cahaya, kemudian harus dibaca di alam realitas, maka dia mengikuti hukum-hukum sunatullah, mewujud sesuai zamannya, sesuai kaumnya, sesuai ruang dan waktunya. Jadi yang berbeda sungguhnya ujungnya itu permukaannya saja, itu baharunya ya, dunianya. Kalau kodimnya sama semua. Jadi kalau kita di dunia pemahamannya agama macam-macam, itu adalah fata morgana sebenarnya. Tidak berarti ya itu sebenarnya. Tidak berarti perbedaannya itu nggak ada. Jadi nggak perlu diberantemkan, nggak perlu diperselisihkan, karena memang
jalan yang sama sebenarnya, makomnya yang berbeda tadi ya, levelnya ya. Iya, Fata Morgana dibohongin. Dibohongin doang. Ngapain Kita hanya berantem dibohongin gitu? oleh pembaca virtual kita, oleh panca indera kita, Iya. kemudian Asumsi-asumsi ya. diolah oleh akal rasional, oleh emosional, seolah-olah nyata itu. Iya. Padahal itu Fata Morgana semua. Kalau kita masuk ke kodimnya ya semuanya satu. Orang Tuhannya satu, malaikatnya pembawanya satu, Rasulnya satu, ruhanianya ya satu itu kalau berkali-kali kita sampaikan. Ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin ya, Pak Mon ya. Betul. Jadi rahmat seluruh alam. Iya. Iya. Bahkan Rasulullah kan memang rahmat bagi semua alam. Iya, seluruh alam. Iya. Nah, ini menarik sekali, Mbak Mun ya. Jadi agama yang hakiki itu bukan sekedar label, tetapi perjalanan ruhani, penyatuan dengan kehendak Tuhan, dan itu hanya bisa dicapai dengan bimbingan guru yang mursyid, yang melalui jalan yang bersambung kepada Rasulullah tadi, dan bersumber dari agama yang qadim, yang mutlak dan kekal. Ya, mau munajat dikit ya. Iya, betul sekali. Makanya kalau kita memahami kodimnya, maka kitabullah itu ya menjadi kitab diri kita. Iya. Kita bisa menjadi Adam, kita bisa menjadi Nuh, Hud, Soleh, Musa, Fir'aun. Kita juga bisa menjadi Haman. Kita bisa menjadi Abu Jahal, Abu Lahab. Bisa jadi malaikat. Itu kita alami semua kalau kita masuk ke dalam kodimnya. Jadi agama di level kodim itu ya sama semua, jalannya sama, semuanya sama, karena kodim itu kan mendahului alam realitas ini dunia ini. Dia abadi itu. Termasuk akhirat juga kodim juga. Jadi selesaikanlah akhiratmu semasa di dunia ini. Demikian Bu Nyai, mudah-mudahan jelas. Ya, demikian luar biasa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan wacana atau hasanah buat kita semua dalam memahami bagaimana cara kita beragama yang benar, yang luar biasa, yang kita bisa paham tentang apa yang dimaksud dengan agama yang rahmatil alamin. Itu perspektif kodimnya. Jadi yang kita ambil adalah sejatinya yang kekal, yang hidup, yang rohani, yang Allah, yang maha akhirat. Itu adalah yang kodim. Itu yang kekal sesungguhnya. Jadi kita jangan tertipu dengan dunia yang baharu, yang berubah-ubah, yang berbagai perspektif yang berbeda, yang akhirnya jadi kita berantem dan lain-lain. Beda pandangan, beda pengakuan diri dan lain-lain, menjadi merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, ini yang semestinya kita sudah harus kembali kepada agama yang satu, agama yang qadim, agama yang diturunkan oleh Tuhan yang satu, Rasul yang satu, kitab yang satu, dan sistem yang satu, yang baku, yang kekal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.